Pada suatu siang. Barb, lagi sibuk nggak? Enggak, kenapa Lan? Iya, gue denger kemarin lo abis resign dan butuh modal buat toko ya? Iya bener Lan, kenapa tuh? Iya, jadi gini Barb, gue ada penawaran kerjasama menarik nih, yang pastinya bakal cuan banget. Plus caranya gampang parah. Serius Lan? Apa tuh caranya? Gue gas sih, kalau sama lu mah gue percaya. Widih, iya lo cuma perlu kirim foto selfie lo bareng KTP gitu. Oh, oke, wait. Ini Lan. Berapa lama prosesnya? Sehari aja sih, paling bulan depan udah kelihatan nih cuannya. Oke deh, mantap, thank you Lan. Kamu tahu nggak sih, kalau ngirim KTP kayak tadi itu berbahaya banget loh buat data pribadi kamu. Iya, bisa aja data KTP kamu tadi itu dipakai untuk hal-hal yang negatif. Contohnya adalah pinjaman online yang kamu sendiri pun nggak tahu kalau ternyata kamu itu terdaftar di suatu pinjaman online. Kan bahaya banget. Nah, sekarang yuk cegah penyalahgunaan KTP. 1. Foto atau scan KTP, lalu kamu boleh kasih watermark di sini, di sini, di sini, ataupun di sini. Atau kamu bisa taruh kayak gini, opacity-nya kamu turunin. Nah, kayak gini juga boleh, nanti jadi kamu hasil selfie-nya kayak gini aja, oke? Jangkauan internet yang semakin luas, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender. Salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual yang marak terjadi ialah kekerasan berbasis gender di ruang siber, atau dikenal dengan istilah KBGO. KBGO atau kekerasan berbasis gender online dapat diartikan sebagai kekerasan yang difasilitasi teknologi dengan tujuan melecehkan korban berdasarkan seks atau gender. Seperti kasus kekerasan berbasis gender pada umumnya, yang paling beresiko menjadi korban KBGO adalah perempuan. Berdasarkan data pada catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, pengaduan kasus KBGO mengalami lonjakan dari 281 kasus pada tahun 2019 menjadi 942 kasus pada tahun 2020. Komnas Perempuan juga melaporkan bahwa malicious distribution merupakan bentuk KBGO yang paling banyak terjadi pada tahun 2020, dengan total 370 kasus. Malicious distribution merupakan bentuk kekerasan di dunia maya yang berupa ancaman penyebaran foto atau video pribadi. Dampak dari kekerasan pada korban atau penyintas KBGO berbeda-beda. Beberapa dampak yang sering dijumpai yaitu kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, mobilitas terbatas, dan sensor diri. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan jika menjadi korban KBGO? Pertama, dokumentasikan hal-hal yang terjadi. Bila memungkinkan, dokumentasikan semua hal secara detail. Selanjutnya, hubungi bantuan. Cari tahu individu, lembaga, organisasi, atau institusi terpercaya. Dan terakhir, lapor dan blokir pelaku. Keburukan dari media sosial salah satunya menjadikan perilaku menyimpang atau pelaku KBGO. Media sosial yang seharusnya dapat dijadikan sebagai media membangun relasi dengan orang lain, malah menjadi tempat terjadinya KBGO. Oleh karenanya, media sosial dianggap tidak memiliki ruang aman bagi perempuan. Untuk mendapatkan perlindungan atas KBGO di media sosial, dibutuhkan payung hukum yang serius menangani kasus KBGO dan dapat membantu perempuan keluar dari jerat kasus KBGO. So, proteksi data dirimu dan berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Khususnya kamu, kaum perempuan. Aku nggak bisa kalau kamu kayak gini terus. Emangnya kenapa? Itu kan juga buat kebaikan hubungan kita. Kita? Aku selalu jadi pihak yang kamu rugiin di sini. Aku
Aku selalu nangis tiap malam, selalu overthinking tiap malam. Aku selalu capek sebenarnya sama semua perbuatanmu. Kalau kamu ngancem buat kita putus, aku bakal sebarin foto sama video kamu. Nama baikmu bakalan tercemar. Jadi gitu Lir ceritanya. Jadi gitu. Nih, biar aku tunjukin video yang pas buat situasimu sekarang. KBGO atau kekerasan berbasis gender online adalah tindakan kekerasan yang terjadi di internet dengan konten dan memiliki maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender maupun seksualitas. Hati-hati, KBGO ini sudah sering terjadi pada perempuan di media sosial dengan berbagai bentuk kekerasan. Kita harus mengetahui 3 hal. Yang pertama, bentuk-bentuk KBGO, kemudian dampak dari KBGO, dan bagaimana solusi jika kita menghadapi KBGO. Mari kita simak beberapa bentuk KBGO yang sering terjadi pada perempuan. Yang pertama, komentar yang melecehkan di media sosial. Yang kedua, revenge porn. Dan yang ketiga, menyebarkan hoax tentang konten asusila yang dilakukan oleh orang lain serta banyak bentuk lainnya. Dampak negatif KBGO bagi para korban atau penyintas dapat mempengaruhi fisik, psikologis, sosial, fungsional, hingga ekonomi. Korban dapat mengalami depresi, kecemasan, ketakutan, bahkan niat untuk mengakhiri hidup. Selain dampak psikologis, korban juga akan menarik diri dari kehidupan sosial, termasuk dari keluarga dan teman-temannya, terlebih jika ia telah dipermalukan di media sosial. KBGO dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi perempuan baik secara online maupun offline. Padahal perempuan berhak untuk menerima manfaat secara online, seperti untuk bekerja, mengakses informasi, dan bebas mengekspresikan diri. Yuk, kita jaga diri sendiri dan orang lain termasuk di media sosial. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melawan pelaku KBGO. Di antaranya, simpan semua bukti secara kronologis jika kamu mengalami atau menjumpai kasus KBGO. Kemudian, segera hubungi layanan bantuan seperti layanan pengaduan, layanan penghapusan konten dan konsultasi keamanan digital, layanan psikologis dan sosial, serta layanan bantuan hukum. Jika kamu mengalami atau menjumpai kasus KBGO, apapun bentuknya, sepenuhnya adalah salah pelaku dan bukan salah korban. Penting untuk diingat juga, kamu harus berani untuk melaporkannya. Yuk, sama-sama kita saling jaga dan ciptakan ruang aman untuk semua.
Rena? Ini Melisa. Ya, dia adikku satu-satunya. Sejak kejadian itu, tak pernah kulihat lagi raut senyum di wajahnya. Padahal, dulu dia gadis yang sangat ceria. Dia orang yang menyenangkan. Ya, dia sangat berbeda dengan dia yang dulu. Foto kok jelek, hapus. Bagus kak, hapus. Bagus kak, jangan. Hapus dong. Gak mau. Hari itu, seseorang mengambil foto adikku. Entah apa motivasinya. Foto dan nomor telepon adikku dicuri dan disalahgunakan. Di-share ke sosial media dan bahkan memberikan caption yang sangat tidak pantas. Akibatnya, banyak pria hidung belang yang menggoda dia. Dia takut. Dia dilecehkan. Dia merasa dihina. Dia kehilangan harga dirinya. Dia salah satu korban pelecehan verbal digital. Beberapa orang mungkin tidak menyadari kejahatan seperti ini dapat menjatuhkan mental dan harga diri. Bahkan ketika pelaku meminta maaf sekalipun, itu semua tidak akan merubah keadaan. Jejak digital selamanya tetap ada. Sebagai perempuan, aku tidak ingin kasus seperti ini terulang lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman tentang literasi digital sehingga bisa meminimalisir kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang berawal dari sebuah candaan dan berakhir fatal, terutama untuk masa depan korban. Jadi gini, Waktu itu aku kafe, niatnya sih cari wifi sambil ngadem gitu. Setelah gak lama nunggu, masnya dateng tuh bawa minuman. Terus aku tanya deh, "Mas, password wifi-nya apa ya?" Masnya jawab, "Oh, langsung connect aja mbak." Terus isi formnya, ntar keluar deh passwordnya. Awalnya sih keren ya pikirku. Wih, canggih bener nih, gak ada nih wifi yang kayak gini. Tapi setelah aku connect, lah kok gini sih? Kok harus masukin data pribadi ya? Meskipun agak curiga, tapi terobos aja lah. Yang penting kan bisa wifi-an. Terus upload IG story. Tiba-tiba ada mas-mas yang diem-diem ngefoto. "Mas, foto-foto saya ya?" teriakku. Enggak kok mbak, cuma foto sekitar doang," sautnya. Terus setelah dia pergi, aku iseng tuh cek IG kafenya. Dan ternyata fotoku dijadiin bahan promosi dong. Mana captionnya terkesan melecehkan lagi. Akhirnya aku panggil tuh mas-mas yang kerja di situ dan coba untuk komplain gitu. Pas dateng, masnya juga nggak sopan pula. Aku harus tetap berani speak up. "Maaf nih mas, kok foto saya dijadiin bahan promosi ya? Tadi masnya yang ngefoto juga nggak izin dulu loh." Terus masnya jawab, "Wah, maaf nih ya mbak ya atas ketidaknyamanannya. Sebagai kompensasi, saya akan memberikan sesuatu khusus buat mbak." Dan ternyata kompensasi
Hasilnya adalah promo diskon 90% seumur hidup dong, say. Gimana nggak menggiurkan deh, menggetarkan jiwa-jiwa wanitaku gitu. Apalagi ya, syaratnya tuh mudah banget, cukup cuma membership dan bersedia difoto sambil megang KTP. Ya udah kali ya, gasin kuy. Namun nyatanya, data-data yang kubiarkan terekspos malah disalahgunakan. Hidupku seketika menjadi temaram karena ulah oknum pecinta uang haram. Pada akhirnya, keteledoran dapat membahayakan. Semua terbiaskan dimanfaatkan oleh orang-orang tak berperasaan. Oleh karena itu, jaga selalu data dirimu dari orang tak bertanggung jawab, karena datamu hanya milikmu.